Perkenalkan, nama saya Nadila Bruginting dengan NIM 1212411045 dari kelas PGSD F 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil ulangan tengah semester Psikologi Pendidikan saya dengan dosen pengampu Bapak Khairul Usman, SSI, MPD. Yang akan dipaparkan yakni implementasi nilai-nilai psikologi yang berkarakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Lebih jelasnya, simak videonya baik-baik ya. Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Arti implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pelaksanaan dan juga penerapan. Contoh penerapan implementasi ialah usaha juru pendidik di Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila pada anak didiknya. Bisa juga diamati dari cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Yang berikutnya adalah implementasi nilai-nilai psikologi dalam sistem pembelajaran. Implementasi nilai-nilai psikologi dalam sistem pembelajaran merupakan penjabaran dari psikologi sebagai landasan pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Implementasi nilai-nilai psikologi yang dibahas yakni berkarakter yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Yang pertama, implementasi nilai karakter yang religius. Dalam pendidikan karakter, terdapat 3 gagasan pokok, yaitu proses transformasi nilai-nilai, ditumbuh kembangkan dalam kepribadian, dan menyatu dalam perilaku. Nilai-nilai karakter yang digali adalah salah satunya yakni nilai karakter religius. Dalam nilai-nilai religius yang dapat dilakukan seperti menjabat tangan orang tua dan memberikan salam ketika hendak berpamitan, begitupun di saat di sekolah sebelum memasuki ruangan kelas, perlu pembiasaan berbaris di luar kelas dan menjabat tangan guru, atau dapat kita sebut dengan salim sembari mengucap salam dan selamat pagi. Kemudian dapat juga dilakukan penerapan berdoa sebelum memulai pembelajaran dan selesai pembelajaran sembari doa pulang sekolah. Berikutnya yang kedua, implementasi nilai nasionalis. Nilai nasionalisme merupakan nilai-nilai yang bersumber pada semangat kebangsaan yang diharapkan dapat menjadi standar perilaku warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun contoh penanaman nilai nasionalisme misalnya saat pembentukan anggota kelompok dilakukan secara adil dan tidak ada yang dibeda-bedakan, hormat kepada guru, serta berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Selain itu, saat menyampaikan materi pembelajaran atau aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran, guru selalu mensisipkan nilai-nilai karakter nasional seperti jujur, tidak serakah, mau berbagi dan tidak sombong, disiplin, toleran, dermawan, tidak membuli, menghormati guru dan teman sebaya, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan diharapkan agar siswa dapat tumbuh sebagai manusia yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter. Guru juga senantiasa mengingatkan kepada siswa untuk cinta terhadap tanah air, tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan, mau mempelajari budaya, dan bangga memakai produk-produk lokal. Dalam jangka panjang, agar budaya Indonesia tetap lestari, minimal diketahui oleh generasi penerusnya. Alam Indonesia juga terawat, serta produk lokal yang berkembang dapat mensejahterakan penduduk Indonesia. Salah satu ilustrasi tentang implementasi nilai nasionalisme yang biasanya dilakukan di sekolah dasar seperti upacara bendera dan memperingati hari-hari pahlawan. Yang berikutnya, yang ketiga, yakni implementasi nilai mandiri. Nilai-nilai karakter mandiri merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Sebagai contoh, dapat dikemukakan misalnya anjuran atau suruhan terhadap anak-anak untuk tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas dan persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak bekerja sama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawabnya kepada orang lain.
bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru, tidak berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Berikutnya adalah implementasi nilai gotong royong. Nilai karakter gotong royong antara lain tolong-menolong, menghargai kerjasama, solidaritas, komitmen antar keputusan bersama, inklusif, musyawarah mufakat, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. Yang kelima, implementasi nilai berintegritas. Integritas adalah sifat jujur dan karakter menjunjung kejujuran. Siswa mesti tumbuh menjadi seseorang yang memiliki integritas, yang bisa dipercaya untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pelajar sekolah dasar. Tanggung jawab ini berhubungan dengan kewajiban yang melekat pada diri, misalnya patuh pada hukum dan aturan sekolah dasar, disiplin sebagai siswa sekolah dasar, dan lain sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari materi yang saya paparkan, saya minta maaf. Karena manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanya milik yang kuasa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.